A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu huda ila yaumil qiyamah, amma ba'du, fala hawla wala quwwata illa billah. Teman-teman, haya nabda dirasatana bi qarti doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Barakati umil Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita akan melanjutkan kajian kita. Sebelumnya kita telah membahas sifat takabur dan sifat tertipu ya, gurur. Kali ini kita akan membahas tentang sifat yang masih yang madmumah, yakni zalim. Apa itu zalim dan apa saja dampak madarat berbuat zalim? Mari kita bahas. Namun sebelumnya mari kita baca terlebih dahulu. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Az-zulmu utawi iki iku mertelaken nganiaya. Az-zulmu utawi iki iku mertelaken nganiaya. Huwa utawi zulm iku al-khuruju metu an haddil i'tidali saking watese atanapi saking pelanggerane gawe sedengan bitaksiri kelawan ngelakoni pepeko itu teledor au tajawuzul haddi utawa ngliwati wates fayashmulu mongko mengku apa zulm jami al maasi ing sekabehane piro-piro maksiat, ing sekabehane piro-piro penggawe durhaka boleh. Wa yaumu lan sumrambah apa zulm anwa'ar zaili ing piro-piro warnane piro-piro sifat asor, ing piro-piro warnane piro-piro sifat asor. Wa sahibuhu utawi wong kang duweni zulm iku imma zalimun ana kalane nganiaya, ana kalane wong kang nganiaya li nafsihi maring awak dewene sahib, au zalimun utawa wong kang nganiaya li ghairihi maring liyane sahib. Fa zulmun nafsi mongko utawi nganiaya ing awak dewe iku ibaratun tetembungan anit taksiri saking penggawe pepeko fi taatillahi ing dalem ngebakti ing Allah taala hale temen maha luhur sapa Allah. Au tarkil imani utawa ninggal iman. Wa zulmul ghairi lan utawi nganiaya maring wong liya iku ibaratun tetembungan anit tafriti saking pepeko fi haqqihi ing dalam haqqi ghair ka idzail jari kaya nganiaya tangga wa ihanatid dhaifi lan nganiaya tamu atanapi lan ngino tamu waftira'il kadzibi lan gawe goroh wal ghibati lan ngerasani wan namimati lan adu-adu.
Qala dawu sapa nabiyu sapa an-nabiyu Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallam muga-muga nambahi rahmat azim sapa Allah Gusti Allah alaihi ngatasi an-nabi wasallam lan muga nambahi keselamatan sapa Allah. Az-zulmu zulumatu yaumal qiyamah ing dawuh az-zulmu zulumatu yaumal qiyamah. Az-zulmu utawi nganiaya iku zulumatun pira-pira pepeteng yaumal qiyamati ing dalem dinane kiamah. Wa fil hadis lan iku tetep ing dalam hadis al qudsi kang bangsa kursi apa hadis ya ibadi utawi dawuh ya ibadi he pira-pira kaula ingsun inni satune ingsun iku haram tu ngaramaken sapa ingsun ingsun di sini Allah ya ibadi he pira-pira kaula ingsun Allah inni satune ingsun Allah haram tu ngaramaken sapa ingsun azulma ingan yaya ala nafsi ngatasé zate ingsun wa ja'altu lan dadiaken sapa ingsun ing zulm bainakum ing dalem antarane sira kabeh iku muharraman ing barang kang den haramaken fala tazalamu mongko ojo nganiaya mongko ojo padha nganiaya sapa sira kabeh. Zalim itu apa sih? Pengertiannya dulu. Pengertian zalim itu adalah keluar dari batasan adil, keluar dari batasan i'tidal, keluar dari aturan i'tidal, yaitu dengan sebab teledor itu berarti tidak sampai kepada batasan i'tidal atau melewati batas i'tidal berlebihan. Itu namanya zalim. Maka zalim itu mencakup semua maksiat. Maka yang namanya maksiat itu namanya zalim. Kenapa? Karena kemaksiatan itu sudah keluar dari koridor atau sudah keluar dari batasan telah keluar dari batasan syariat. Ya, yang namanya maksiat itu dia berarti telah melanggar aturan syariat. Maka orang yang melakukan maksiat itu juga disebut orang yang zalim. Wa ya ummu anwa ar-razaili, dan zalim itu mencakup berbagai macam kerendahan. Wa sahibuhu imma zalimun li nafsih au zalimun li ghairih. Nah, pelakunya, orang yang melakukan kezaliman itu ada kalanya dia itu berbuat zalim kepada diri sendiri, ada kalanya berbuat zalim kepada orang lain. Nah, mana nih perbuatan zalim kepada diri sendiri? Fa zulmun nafsi ibaratun anit taqsiri fi taatillahi taala. Nah, maka yang dimaksud zalim kepada diri sendiri itu maksudnya adalah teledor ya dalam melaksanakan ketaatan atau dalam melaksanakan ibadah kepada Gusti Allah, atau dia tidak beriman. Itu yang dimaksud zalim kepada diri sendiri. Ya, jadi orang yang tidak taat kepada Gusti Allah itu kenapa disebut zalim ya? Karena dia seolah-olah menganiaya dirinya sendiri. Maka doa yang diajarkan oleh Gusti Allah kepada Nabi Adam itu adalah Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Nabi Adam mengakui dulu tuh kesalahannya. Rabbana zalamna anfusana. Beliau mengakui zalim kepada diri sendiri, anfusana. Maksudnya tidak menunaikan hak-haknya Gusti Allah. Yang kedua, yang dimaksud dengan zalim kepada orang lain itu maksudnya adalah dia teledor atau tidak memenuhi hak-hak orang lain. Seperti apa hak orang lain itu? Seperti berbuat bagus kepada contohnya seperti menyakiti tetangga. Nah, maka menyakiti tetangga itu adalah kezaliman yang dampaknya kepada orang lain.
atau tidak memuliakan tamu atau menghina tamu. Ada tamu tapi dianggurin, nah itu juga sama. Itu adalah zalim kepada orang lain. Atau berbuat bohong, melakukan kebohongan, itu juga perbuatan yang zalim kepada orang lain. Contohnya lagi ghibah. Kemarin apa ghibah itu? Apa? Menceritakan orang lah dengan sesuatu yang tidak disukainya. Itu namanya itu namanya ghibah. Kemudian namimah. Namimah kemarin apa? Namimah itu memindahkan ucapan orang lain atau perbuatan atau sikap orang lain dengan tujuan merusak. Itu sekali lagi. Jadi perbuatan zalim yang perbuatan zalim kepada orang lain itu contohnya seperti apa? Contohnya seperti barusan menyakiti tetangga. Yang kedua, tidak memuliakan tamu. Yang ketiga, melakukan kebohong atau hoax. Yang keempat, ghibah, ngumpat, menggunjing, dan yang kelima, mengadu domba. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda bahwasannya perbuatan zalim itu adalah kegelapan. Perbuatan zalim itu adalah kegelapan pada hari kiamat. Dan beliau juga bersabda dalam hadis qudsinya. Hadis qudsi itu adalah hadis yang langsung Nabi menerimanya langsung dari Gusti Allah. Bedanya dengan Al-Quran, kalau Al-Quran itu melalui pelantaraan malaikat Jibril. Nah kalau hadis qudsi ini langsung, tidak melalui pelantaraan malaikat Jibril. Jadi langsung dari Gusti Allah kepada kanjeng Nabi Muhammad. Allah berfirman, ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tazalamu. Sesungguhnya, hei umatku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman bagi atau kepada diriku atau bagi diriku, dan aku telah menjadikan zalim di antara kalian sebagai sesuatu yang diharamkan. Maka tinggalkanlah, maka jauhilah, maka jangan lakukan kezaliman di antara kalian. Gitu ya. Nah, maka kalau zalim secara umum itu ada yang mengartikan zalim itu adalah tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Itu juga arti zalim secara umum. Gini, saya tanya, kalian tahu gak kita itu diciptakan untuk apa? Atau tujuan kita penciptaan kita itu tujuannya apa? Pertama, agar kita itu beribadah. Nah, kalau kita tidak beribadah, nah berarti kita telah zalim. Karena tidak apa? Tidak melaksanakan hak-hak atau tujuan kita sebagai hambanya Gusti Allah. Yang kedua, kita itu diciptakan sebagai pemelihara bumi, ya, untuk melestarikan kehidupan di muka bumi. Maka ibadah itu tidak melulu hanya sholat, puasa, zakat, dan ibadah haji. Sesuatu yang disyariatkan, sesuatu yang diperintah oleh Gusti Allah, maka kalau kita melaksanakannya itu juga ibadah. Ketika diniati ibadah. Sekarang kebalikannya, kebalikan zalim itu adalah adil. Maka pasal berikutnya adalah adil. Al-adlu utawi iki mertelakan adil. Huwa utawi adil iku at-tawassulu. Iku at-tawassutu gawe tengah-tengah fil umuri ing dalam piro-piro perkara. Wasairu lan lumaku fiha ing dalam umur ala fauqi syariati ing atase nyocoki perkorone agama. Wa huwa utawi adal iku nauani rong werna.
iku nau'ani deweni rong werna. Asluhu zu nau'aini, ya. Zu-nya dibuang jadi nau'ani. Al awalu utawi kang awal. Al awalu utawi kang awal iku adlul insani, olehe adile menungso fi nafsihi ing dalem awak dewene insan. Wa huwa utawi adlul insan fi nafsihi iku ayas luka yen to ngambah sapa insan sabilal istiqomati ing dalan kang jejeg. Asani utawi kang kaping pindho iku adluhu olehe adile insan ma ghairihi sartane liyane insan. Wa huwa utawi adluhu ma ghairih iku salah satu aksamin telu piro-piro panduman. Al awalu utawi kang awal iku adlu sultani adile ratu fi ra'iyatihi ing dalem rakyate sultan. Bittibail maisuri kelawan manut perkara kang gampang dan lakoni. Wa i'ta'i kulli dzi haqqin lan aweh saben-saben wong kang andeweni hak haqqahu ing haqqe kulli dzi haqq. Asani utawi kang kaping pindho iku adlur ra'iyati adile rakyat ma sultani sartane ratu. Wa talmidzi lan adile murid ma ustadzihi sartane gurune tilmiz. Wal waladi lan adile anak ma walidaihi sartane rong tuwa lorone walad. Bi ikhlasi taati kelawan ikhlase ngabekti. Asali sote kang kaping 3 iku adlul insani adile menungso ma amsalihi sartane sepadane insan bitarkit takabburi kelawan ninggal gumede alaihim ing atase amsal wakafil azalan nyegah piloro anhum saking amsal. Qala dawu sapa Allah Gusti Allah taala hale teman mahlur sapa Allah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Ing dawuh innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Innallaha satuna Allah iku ya'muru merintah sapa Allah bil adli kelawan adil wal ihsani lan gawe bagus. Amal adlu anapun utawi adil iku faqad araftahu. Teman-teman wis weruh sapa sira ing adil. Wamal ihsan lan anapun utawi gawe bagus iku fahuwa mongko utawi ihsan iku fahuwa mongko utawi ihsan kama kaya keterangan fil hadis ing dalam hadis iku anta abuda yen ta ibadah sapa sira Allah ing Gusti Allah kaannaka kaya satuhune sira iku tarahu ningali sapa sira ing Allah. Wa hadza utawi ikilah ihsan iku kamalul imani sampurnane iman wa nihayatul id'ani lan katoke kepatuhan. Yang kedua, adil itu apa sih? Adil itu seimbang, tengah-tengah dalam setiap perkara ya, tidak condong ke kiri, tidak condong ke kanan. Wasairu fiha ala wafqi syariati dan menjalankan perkara tersebut berdasarkan atau sesuai dengan aturan syariat. Itu namanya adil. Sekali lagi, adil itu seimbang tengah-tengah antara dua perkara atau antara beberapa perkara dan menjalankan segala sesuatu perkara tersebut sesuai dengan aturan syariat. Adil terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu adilnya manusia kepada dirinya sendiri dan adilnya manusia kepada orang lain. Nah, maksudnya adilnya manusia kepada dirinya sendiri maksudnya adalah yaitu dia senantiasa melakukan atau senantiasa menjalankan sesuai dengan aturan yang benar. Artinya dia selalu berjalan pada jalan yang istiqomah atau jalan yang benar. Itu namanya adil pada diri sendiri. Ya udah,
menjalankan segala aturan agama dan meninggalkan segala larangan yang dilarang oleh syariat. Itu maksudnya adil kepada diri sendiri. Yang kedua, adil kepada orang lain. Maksudnya gimana? Ini ada 3 macam. Adil kepada orang lain ada 3 macam. 1, adilnya pemimpin kepada rakyatnya. Bagaimana maksudnya adilnya pemimpin dengan kepada rakyatnya? Yaitu dengan cara yaitu mengikuti atau menjalankan sesuatu yang mudah dijalankan atau dilakukan oleh rakyatnya. Yang kedua, memberikan kepada setiap orang yang memiliki hak terhadap haknya, atau memberikan hak kepada orang yang berhak atau yang memiliki haknya. Itu adilnya pemimpin kepada rakyat. Yang kedua, adilnya rakyat kepada pemimpinnya, atau adilnya murid kepada ustadznya atau kepada gurunya. Yang ketiga, adilnya anak kepada orang tuanya, yaitu dengan apa? Dengan cara apa? Dengan cara ikhlas berbakti. Itu yang kedua. Nah, jenis yang ketiga yaitu adilnya manusia kepada orang lain yang sesamanya. Kalau tadi kan yang pertama itu dari atasan ke bawahan. Nah, maka seorang guru juga seorang murid itu masuk kepada adil tadi yang bagian yang pertama. Kemudian orang tua kepada anaknya, itu juga masuk yang pertama. Nah, kalau yang kedua itu dari bawahan ke atasan adilnya. Nah, yang ketiga ini sepadan kepada sesama. Bagaimana caranya adil kepada sesama? Yaitu meninggalkan takabur, tidak sombong kepada sesama, dan tidak menyakiti perasaan ya ataupun menyakiti badan, tidak menyakiti lahir ataupun batin kepada sesama. Maka dia telah adil tuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan." Sesungguhnya Allah telah memerintahkan berbuat adil, yaitu tadi yang barusan telah kita jelaskan, dan berbuat bagus, buat ihsan. Adil tadi telah dijelaskan. Kalau ihsan itu apa? Sebagaimana dijelaskan dalam hadis, anta'budallaha ka'annaka tarah. Ihsan itu adalah kalian beribadah kepada Gusti Allah seolah-olah kalian melihat Gusti Allah. Itu berbuat ihsan. Maka kalau Anda dimanapun berada merasa selalu diawasi oleh Gusti Allah, merasa selalu dipantau oleh Gusti Allah, maka kalian akan senantiasa berbuat ihsan. Maka kalian akan terus berbuat kebaikan. Ketika Anda mau niat mau mencuri ini, karena Anda merasa selalu dipantau, selalu merasa dilihat oleh Gusti Allah, maka Anda pun tidak jadi mencuri karena izin. Ketika kalian ingin berbuat jelek atau punya perasaan jelek karena kalian merasa selalu dipantau, dilihat oleh Gusti Allah, maka perasaan jelek kalian pun akan akan dihilangkan. Itu yang dimaksud dengan ihsan. Dan ihsan ini adalah penyempurna iman dan kepatuhan yang total. Itu namanya ihsan. Penutup. Qala dawu sapa muallifuhu wong kang nganggit ing iki kitab Taisirul Khalaq hafizahullah. Hafizah muga-muga ngareksa hu ing muallif sapa Allahu Gusti Allah. Qad tamma ila akhirih ing dawuh qad tamma ila akhirih. Qad tamma teman-teman wis sampurna. Apa tabyidu hadzal kitab nganggit ing iki kitab asara yaumil jum'ati ing dalam waktu asare dina Jumat al mubaraki kang den akehaken barakahe as-sadisi ing dalam kaping 6 wa isrina lan 20 min syahri Jumadil ula saking ulan Jumadil ula.
sanata tis'in ing dalam tahun songo wasalasina lan 30 wasalasi mi'atin lan 300 wa alfin lan 1000 berarti 1339 tanggal 26 Jumadil awal atau Jumadil ula min hijrati sayyidina saking pindahe saking hijrahe Gusti kita sedaya Muhammadin nyatane Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shalla muga-muga nambahi rahmat ta'zim sapa Allah Gusti Allah alaihi ngatasé Kangjeng Nabi wa ala alihi lan ngatasé keluargane Kangjeng Nabi wa ashabihi lan pira-pira sahabat Kanjeng Nabi wasallama lan muga-muga nambahi keselamatan sapa Allah. Ya talibal akhlaqi, hei wong kang nupri budi pekerti kang bagus, haka ngalapo sapa sira muallafan ing kitab kang den anggit buniat kang den jenengaken opo maqasiduhu piro-piro koncone muallif alat tahriri ing atase nganggit kitab wa alam lan weruha sapa sira bi annal mar'a kelawan satuhune awa-awaan iku laisa ora ono apa mar'a iku bimudrikin kelawan wong kang bisa nemu min amrihi saking perkorone kang den sejo syai'an ing swiji-wiji kang kidik bila taisirin kelawan tanpa gampang. Wallahu a'lam bissawab. Ala hadiniyah wa ala mana wa salafus soleh liridha ilahi ta'ala wa syafati rasulillah wa ila hadarati khususan muallif hadzal kitab Asy-Syaikh Hafid Hasan Mas'udi hafizahullah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kan ya mustaqim ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Wa khususan ila hadarati muassis hadzal ma'had Asy-Syaikh Umar Basri bin Asy-Syaikh Adrai rahimahumullah wa usulihim wa furihim wa manin tasaba ilaihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kuma, Mursman. Kuma. Oh, mana? Sursa. Mana? Ah. Siap. Alhamdulillah ya. Hari demi hari di bulan Ramadan ini telah kita lewati, tidak terasa kita berada di penghujung kajian kitab Taisirul Khalaq fi ilmil akhlaq. Mudah-mudahan apa yang kita kaji selama ini, selama berapa? 16 hari ya. 16 hari ini menjadikan ilmu yang manfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saya memohon maaf kepada kalian apabila banyak kesalahan, tentu ya banyak kesalahan atau pembahasan yang tidak berkenan atau ucapan yang tidak enak didengar. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebanyak-banyaknya, yang selebar-lebarnya. Dan saya juga berterima kasih kepada teman-teman semua yang telah setia ngaji bareng dengan saya. Seperti biasa, mari kita tutup pertemuan kita dengan pembacaan doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma inni astaudiuka ma'alam tanihi farduduhu ilayya inda hajati ilaihi wala tungsinihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.